Oke, halo semuanya, kembali lagi sama gue, Luis di Creator ID. Jadi, sebuah mechanical keyboard yang sudah membuat kericuhan di Facebooknya IMKG akhirnya muncul juga, yaitu Phanteks MaxFit 67. Nah, jadi keyboard ini bisa dibilang adalah sebuah produk yang cukup berbeda dibandingkan dengan semua yang dibikin sama Phanteks sebelumnya. Karena yang sekarang ini, atau si Phanteks MaxFit 67 ini menekankan banget yang namanya community feedback. Entah yang mereka terima secara langsung, yang mereka dengar secara langsung, ataupun yang tidak secara langsung. Itu mungkin kayak mereka menganalisa apa yang sedang terjadi di Facebook itu dan juga di market Indonesia seperti apa. Dan mereka coba serap dan akhirnya terrealisasikanlah di Phanteks MaxFit 67 ini. Nah, kalau boleh cerita sedikit, jadi si MaxFit 67 ini sebenarnya planningnya itu udah dari bulan kalau nggak salah Februari atau Maret tahun lalu. Bahkan sebelum adanya si TM680 dan juga NJ80 yang kemarin sempat gue bahas juga. Jadi memang belum zamannya knop-knopan lah gitu ya. Dan kenapa gue bisa tahu? Karena gue itu ngikutin proses R&D-nya si MaxFit 67 ini gitu. Jadi mulai dari sketching, gambar dari nol, desain sampai prototyping gue sempet coba, dan gue sempet share juga bahwa ke teman-teman IMKG yang ada di Jakarta, dan ya akhirnya sampai ke final produknya dan jadilah si MaxFit 67 ini. Jadi ya diharapkan produk ini tuh bisa memberikan hal yang berbeda lah dibandingkan dengan keyboard-keyboard pre-built lainnya yang sudah eksis sekarang, terutama yang lokal gitu. Dan ya langsung aja gue breakdown kira-kira apa yang menarik dari produk ini dan apakah produk ini worth it atau enggak. Dan cuman meskipun gue sudah mengikuti proses R&D dari produk ini dari awal sampai sekarang, itu tidak mempengaruhi review gue sama sekali. Jadi kalau misalkan ada yang miss dari produk ini, tentu akan gue sampaikan ke kalian, dan gue sudah menemukan hal-hal yang miss dari produk ini, jadi nanti akan gue sampaikan. Jadi kalian gak usah khawatir. Oke, jadi dari harga sendiri si MaxFit 67 ini dia harganya akan di sekitar 1,4 jutaan. Dan kalau nggak salah dari sejak video ini rilis, harusnya di tanggal 20 itu kalau nggak salah Phanteks ngadain yang namanya raffle. Jadi itu kalian ibaratnya kayak diundi untuk bisa ngedapetin si MaxFit 67 ini duluan dibandingkan dengan yang lain gitu. Jadi ya silakan kalau kalian pengen ikut raffle-nya dan kalian pengen beli ini duluan, ya silakan kalian ikutin raffle-nya. Nanti untuk lebih lengkapnya ada di deskripsi di bawah, dan kalau nggak salah ada diskon juga, kalau nggak salah sekitar 100 sampai 200 ribuan, jadi lumayan, harganya jadi sekitar 1,2an. Jadi silakan cek di bawah. Dan di harga segini, segala fitur yang kalian harapkan ada di sebuah mechanical keyboard zaman sekarang, kayak wireless 2,4 GHz, Bluetooth 5, bisa dikabel juga, terus hot swap universal, dan juga south facing pula, karena south facing itu kayaknya adalah salah satu fitur yang bikin orang bisa nggak jadi beli keyboard karena perkara south facing, dan sekarang sudah ada di keyboard ini gitu. Dan harganya cuma sekitar 1,4 tadi gue udah bilang. Dan kalau misalnya dibandingkan sama kompetisinya mungkin kayak Kidos NJ80 yang fiturnya kurang lebih sama, tapi dia itu full kit-nya kalau nggak salah sekitar 2,5 jutaan, dan ini cuma 1,4, jadi value-nya menurut gue cukup oke lah. Cuman ya tetap aja keputusan pembelian sebuah produk nggak cuma dari fitur doang, karena masih ada soal build quality, tapping feel, dan segala macam. Ya nanti akan gue bahas lebih lengkap lagi. Untuk pilihan warna itu ada warna hitam sama warna putih. Kebetulan gue dikirimin dua-duanya, ada di belakang gue yang satu lagi gitu. Dan untuk yang versi warna hitamnya itu kita ada dapat aksen warna kuning atau orange gitu di bagian escape, spacebar, dan juga enternya. Untuk yang warna hitam ini menurut gue aksennya agak kurang kurang kontras aja menurut gue. Cuman nih balik lagi preferensi. Cuman yang warna putihnya, karena dia aksennya warna biru muda gitu, dan knopnya warna emas, jadi gue tuh lebih suka mungkin yang warna putih. Cuma balik lagi, ini preferensi, kan bisa pilih aja yang kalian suka yang warna apa. Lalu diisi paket pembelian dari keyboard ini tuh ada dapat switch dan juga keycap puller combo yang lumayan besar. Terus ada dongle 2,4 GHz, ada kabel braided juga yang bisa kalian pakai untuk ngecas, atau kalian mau pakai di mode wired juga bisa. Lalu ada keycap aksennya yang tadi itu yang warna kuning atau yang warna biru kalau kalian beli yang warna putih. Terus ada dapat ekstra keycap juga buat kalian yang pakai macOS. Untuk layoutnya sendiri, dia ini layoutnya 65% exploded, yang dimana navigation clusternya itu terpisah di bagian sini, dan juga di bagian kanannya itu terpisah. Terus dia juga punya knob di bagian atas yang fungsinya seperti biasa untuk volume. Terus yang gue suka dari knobnya itu, dia tuh bahannya itu bagus ya. Dia kayaknya dari bahan yang aluminium glossy gitu. Gue sih suka banget karena kerasa mahal, apalagi kalau dibandingkan sama knobnya si JMMK Pro. Kalau dari sisi layout memang ya namanya 65% exploded, ya kurang lebih gitu-gitu doang. Karena kan yang membedakan dari keyboard itu bukan dari layoutnya gitu, dari sisi case, mungkin desainnya, dari sisi internalnya, tipe mounting yang dipakai, dan segala macam, sampai ke tapping feel yang bikin keyboard itu berbeda, bukan dari layoutnya. Karena kalau layout ya kurang lebih kayak gitu-gitu doang. Kayak TKL ya
kurang lebih bentuk TKL 60% dan 60%. Jadi kalau misalnya kalian bilang ini kayak TM680 ya layoutnya memang sama, cuman kan isinya berbeda. Sama aja kayak kalian ngebandingin keyboard 60% yang harganya 5 juta terus kalian bandingin sama 60% yang 400.000 kan sama aja layoutnya ya. Ya gimana ya? Kan dari sisi case design, tipe mounting dan segala macamnya bisa berbeda gitu. Jadi ya kalian mungkin harus mempertimbangkan atau memikirkan hal itu juga. Jadi ya si MaxFit 67 ini bisa dibilang dari sisi desain moldnya itu berbeda dan internalnya pun juga cukup berbeda dengan si TM680. Karena si MaxFit 67 ini dia tuh desainnya lebih kotak dan juga dia itu punya side profile yang desainnya itu kayak bisa diangkat dari samping supaya waktu kita angkat dari meja itu bisa lebih mudah. Untuk yang versi warna putihnya itu finishingnya oke banget, gue suka. Cuman yang untuk versi warna hitamnya ini entah kenapa di mata gue, mungkin mata gue yang salah juga bisa, kayak kurang terfinish dengan oke dibandingkan dengan yang versi warna putihnya gitu. Dan berhubung dia itu terdiri dari 2 layer case, dia itu terdiri dari top dan juga bottom case yang dijadiin satu, dan nanti kalian bakal mungkin menemukan kayak suara creaking gitu. Cuman kalau misalnya kalian kayak goyangin kayak gimana banget, dia itu nggak bakalan sampai flex kayak gimana gitu, dan itu tidak mempengaruhi keseluruhan tapping feel dan juga experience dari penggunaan keyboard ini. Jadi bukan sebuah concern yang penting banget sih menurut gua. Buat keycapnya ini pakai bahan PBT Dicap yang kualitasnya surprisingly bagus, bahkan kalau dibandingkan sama keycap Wibu warna putih Dicap juga yang gua pakai di KB67 Lite Go yang warna putih gitu. Dan dia printingnya oke dan konsisten juga. Lalu dia tuh teksturnya tuh cukup lucu ya, karena dia tuh meskipun PBT Dicap tapi teksturnya tuh halus banget. Mungkin mengingatkan gue dengan teksturnya si PBT-nya Geek Arc yang kemarin itu sempat ada GB-nya gitu ya. Dan ya cuman sih memang dia nggak sehalus Geek Arc sih, cuman ya mendekati lah ya dari sisi teksturnya atau kehalusan teksturnya. Dan overall dari sisi keycap nih di sini gue impress banget sama kualitasnya. Dan paling di sini dia juga udah PCB-nya udah menggunakan south facing. Jadi kalau misalnya kalian mau ganti keycap apapun, cherry profile kayak mau pakai keycap profile apapun, di sini udah nggak bakal lagi pusing yang namanya interference. Gitu, paling di sini kalian bakalan pusing mencari keycap yang bahannya mungkin lebih bagus dari si bawaannya gitu. Apalagi kalau misalnya kalian pengen upgrade kualitas bahan keycap gitu. Karena kalau misalnya kalian pengen upgrade, mungkin saran dari gua itu naiknya harus ke IPBT atau bahkan Domiki yang ABS double shot atau bahkan GMK juga ataupun ke CRP yang mungkin kualitasnya bakalan berasa lebih bagus gitu. Karena kalau misalnya kalian pakai PBT Cina kayak yang gue pakai tadi itu ya mungkin kualitasnya tidak sebagus yang ini. Oh ya, paling di sini tuh ada satu key yang dia itu north facing sendirian, dan ini ada di bagian spacebar-nya. Kenapa dia north facing sendirian di bagian spacebar? Karena dia itu mentok sama switch on off yang ada di belakang sini. Jadi ya Fantech memutuskan untuk bikin ini jadi north facing. Cuman karena dia ini di row paling bawah, jadi tuh nggak ada interference kalau misalnya kalian pakai cherry profile. Karena biasanya interference di north facing itu biasanya cuma terjadi di row 3 doang, itu di bagian enter sampai ke sebelah kiri. Gitu. Dan paling di sini gue ada menemukan sebuah QC issue mungkin bisa dibilang, yaitu di keycap gue yang warna kuning atau orange ini tuh dia ada interference, nggak tahu kenapa gitu. Dan ini udah sempat gue coba ganti sebenarnya ke keycap yang warna hitamnya, versi yang ke putih, sama yang versi warna birunya yang aksennya warna putih. Itu gue udah coba, ternyata nggak ada masalah. Jadi memang kayaknya keycaps warna kuning gue ini aja yang dia tuh trouble. Mungkin ya gue nggak tahu kenapa. Cuman makanya kalau kalian melihat itu di sini tuh gue pasangnya kebalik biar nggak interference. Cuman balik lagi, ini mungkin QC issue, ini bisa berbeda sama unit yang kalian terima. Untuk kapasitas baterainya dia itu 4000 mAh, dan gue nerima keyboard ini tuh dari hari Sabtu dan gue rekaman di hari Selasa, ini tuh masih belum habis. Cuma menurut Fantech ini tuh bisa habis kurang lebih 10 hari, cuma mereka nggak mention ini 10 harinya tuh tanpa RGB atau pakai RGB. Itu jadi memang harus dites lebih lanjut soal kapasitas baterainya bisa tahan seberapa lama. Dan dia katanya juga support fast charging, tapi sangat disayangkan di sini di softwarenya itu nggak ada indikator persentase baterai gitu. Jadi ya kita nggak bisa melihat secara akurat ini baterainya udah berkurang atau bertambah berapa persen. Jadi indikator kita satu-satunya untuk baterai itu cuma dari sisi bagian indikator yang ada di sebelah kanannya doang gitu. Dan jadinya ya kita tidak bisa lihat secara akurat kondisi baterainya kayak gimana. Buat koneksinya tadi gue udah bilang ada 3, ada wireless 2,4 GHz yang minim delay. Gue udah sempat coba juga pakai buat main game barengan sama headset gaming gue yang wireless 2,4 GHz juga. Itu udah delaynya minimum banget, udah kerasa kayak kabel.
Dan untuk masalah gangguan koneksi itu gue nggak menemukan sama sekali meskipun udah gue pakai barengan sama headset gue tadi gitu ya. Dan gue pakainya dongle juga sebelah-sebelahan dan itu tidak ada masalah setidaknya di PC gue. Dan dia juga bisa pakai koneksi Bluetooth 5. Kalau kalian pengen pakai Bluetooth tuh bisa connect sampai maksimal 3 device dan kalian bisa pairing dengan kombinasi function yang bisa kalian baca dari buku manual. Jadi silahkan dibaca buku manualnya. Terus habis itu dia juga bisa dikoneksikan ke wired pakai kabel bawaannya. Kalau misalnya kalian mau ngecas ataupun kalian pengen pakai kabel aja. Lalu untuk pilihan switch itu ada dua. Yang pertama ada Gateron Cap Milky Yellow, terus yang kedua ada KL-Box White. Nah, si Gateron Cap Milky Yellow ini adalah turunannya dari Gateron Yellow yang biasa suka kalian temuin. Cuman si Gateron Cap Milky Yellow ini dia itu housingnya full frosted warnanya atau milky lah ibaratnya, dan dia juga sudah preloop dari bawaan pabriknya. Jadi sudah smooth dibandingkan dengan KS9 ataupun Gateron Yellow yang biasanya suka kalian temuin di sebuah keyboard pre-built, dan dia itu juga sudah menggunakan long spring. Jadi dia feel-nya itu mungkin berat di awal dan nendang di akhir. Terus untuk yang KL-Box White dia itu switch clicky, dan KL-Box White itu adalah satu-satunya setidaknya switch clicky yang mungkin bisa gue pakai dibandingkan dengan Blue Switch, karena si KL-Box White ini dia tuh terasa smooth dan dia itu clicking-nya nggak terlalu patah gitu. Jadi gue tuh cukup suka lah dan nggak terlalu berat juga patahannya gitu ya. Dan kalian bisa pilih aja sesuai dengan preferensi kalian suka switch yang kayak gimana. Jadi memang pilihan switch yang dipakai Fantech di sini itu bukan switch yang konvensional kayak red, blue ataupun brown lagi, karena menurut gue di tahun 2022 kayak gini tuh berhubung pilihan switch sudah banyak, jadi keyboard pre-built gue rasa udah bisa lah coba-coba untuk pakai switch-switch lain yang mungkin lebih bagus dibandingkan red, blue, dan brown yang biasanya. Untuk stabilizernya dia masih menggunakan stabilizer plate mount yang sudah preloop bawaannya. Cuman preloopnya di sini tuh tebel banget, setidaknya di unit gue ini tebel banget preloopnya. Cuman untungnya meskipun loopnya kebanyakan, tapi dia itu nggak sampai nggak sampai lengket gitu di bagian stabilizer, dan ya so far nggak berasa overloop juga meskipun kelihatan overloop, tapi tuh pas dipakai tuh nggak overloop. Jadi ya gue nggak komplain juga sih, karena yang penting kan nggak rattle gitu. Dan paling kalau misalkan gacha kalian kurang bagus, kalian bisa loop ulang aja sih stabilizernya biar lebih enak lagi stabilizernya kalau kalian gacanya jelek. Dan dia tuh stabilizernya juga sudah pre-clip atau dia tuh bagian bawahnya tuh sudah rata, jadi kalian nggak perlu potong lagi gitu ya. Dan untuk suara typingnya seperti apa kalian tungguin aja, nanti gua bahas dulu soal typing feel-nya seperti apa atau pengalaman ngetiknya seperti apa. Oke, lanjut ke build atau internal dari keyboard ini. Nah, untuk ngebuka internal dari keyboard ini tuh kita harus ngebuka screw yang mengaitkan antara top dan juga bottom case yang ada di bagian bawah sini. Jadi setelah kalian buka screw-nya semua, kalian udah bisa buka internalnya, dan jangan lupa untuk cabut si knopnya juga. Nah, kalau misalnya kalian lihat di dalamnya itu, dia di bagian plate-nya itu ternyata juga ada screw dari pabrikannya yang mengaitkan antara plate dan juga bottom case atau yang biasa kita sebut dengan tray mount. Tapi di sini sebenarnya si screw tray mount-nya itu nggak wajib untuk dipakai, karena sebenarnya si top dan juga bottom case-nya itu sudah cukup rapat untuk bisa ngejepit si plate-nya. Jadi kalau kalian lepas screw-nya pun nggak bakal kenapa-napa. Dan di sini juga gue menyarankan untuk dicabut aja si screw tray mount-nya biar si mounting point-nya itu bisa lebih minim pressure dan jadinya bisa sedikit lebih fleksibel. Oh ya, untuk plate-nya di sini pakai bahan SS plate atau steel plate gitu. Dan mereka kemarin sempat mempertimbangkan untuk pakai aluminium plate. Cuman akhirnya mereka pakainya si SS plate karena bobotnya lebih berat, mungkin biar lebih premium. Lalu untuk tapping feel-nya sendiri, tentu ini berbeda lah dibandingkan dengan tray mount yang biasa, karena si jepit mount ini screw plate-nya udah gue cabut semua. Jadi kalau misalkan kalian mau ngomongin tray mount itu biasanya tuh tapping feel-nya tuh lebih keras, terutama di titik-titik yang dekat sama mounting point atau screw dari plate-nya. Itu sementara karena ini udah dicopot semua, jadi tapping feel-nya itu kerasa lebih konsisten di setiap key-nya gitu. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Dan untuk fleksibel banget kah atau enggak, berhubung ini pakai steel plate, jadi bisa dibilang dia nggak fleksibel banget. Mungkin kalau misalnya pakai bahan plate yang lain kayak PC atau FR4 atau aluminium mungkin bakalan lebih berbeda tapping feel-nya atau mungkin lebih fleksibel lagi gitu ya. Dan intinya sih yang berusaha di deliver sama si MaxSweet 67 ini adalah kondisi out of the box yang tanpa dimodif sama sekali, udah enak gitu. Mungkin kayak yang gue suka sebelumnya kayak FC660M dari Leopold ataupun NJ80 yang kemarin sempat gue bahas gitu, karena kedua keyboard itu bisa dibilang out of the box itu udah enak banget tanpa perlu dimodif sama sekali. Dan si MaxSweet 67 ini berusaha
menawarkan hal tersebut. Dan intinya sih memang berbeda lah sama Tremon yang biasanya suka kita temuin di keyboard-keyboard pre-built yang sudah beredar dari kemarin-kemarin itu. Di keyboard ini juga udah built-in foam di bagian plate dan juga PCB, dan di bagian bawah case itu juga udah ada foam supaya akustik dan suaranya itu nggak hollow. Dan buat kalian penasaran sama tapping soundnya kayak gimana, silahkan kalian dengerin sendiri aja. Oke, jadi untuk kesimpulannya, kembali lagi kita ditawarkan sebuah mechanical keyboard yang berusaha out of the box itu sudah enak dari bawaannya tanpa harus dimodifikasi yang ribet. Karena kalau misalkan mau modifikasi ini paling cuman perlu loop stabilizernya aja kalau misalkan kalian ngerasa stabilizer kalian gacanya kurang oke. Dan paling kalau modifikasi yang lain kayak pengen ganti switch itu juga bisa kalau kalian nggak suka sama switchnya atau kalian pengen coba switch lain karena dia udah hot swap. Terus dia juga sudah south facing PCB. Jadi kalau misalkan kalian nggak suka sama warna cherry profile-nya si MaxFit 67 ini dan kalian pengen coba cari profile lain yang mungkin warnanya kalian lebih suka, itu udah bisa banget tanpa pusing yang namanya interference karena sudah south facing tadi. Itu, dan paling modifikasi yang lain cuman perlu cabut aja sih semua screw Tremon yang ada di keyboard ini gitu, karena tidak berguna juga karena di oglek-oglek pun juga nggak bisa copot, nggak bisa lompat karena sudah rapat gitu, ngapain dipakein screw Tremon, biar tapping feel-nya bisa lebih enak lagi. Gitu ya. Dan untuk harga 1,4 juta seperti yang udah gue bilang di awal, bahwa semua fitur yang kalian harapkan ada di sebuah keyboard semuanya udah ada di sini, kayak wireless tadi, terus habis itu south facing, hot swap, dan ya gue rasa semuanya udah ada di sini. Kualitas keycapnya juga di sini gue yang paling impresi. Cuma memang dari semua yang udah gue jelaskan tadi, memang ya keyboard ini tidak bisa dikatakan sempurna juga karena ada beberapa hal yang tadi, kayak build quality dari versi yang warna hitam ini beda sama yang putih. Terus mungkin ini pengaruh mata gue juga atau kepikiran gue aja, gue juga nggak tahu. Dan paling tadi ada QC issue di bagian spacebar-nya tadi yang warna kuning, dan gue sempat tanya juga ke member IMKG lain yang udah pegang duluan dan katanya nggak ada isu ini. Jadi mungkin ini QC issue aja dari gue yang mungkin minor. Jadi ya gue rasa itu aja. Semoga Fantech bisa dengerin lagi dan bisa memperbaiki mungkin untuk next produknya bisa lebih bagus lagi. Dan gue sangat appreciate karena mereka mau mendengarkan feedback dari kita semua gitu, dan semoga kedepannya tetap seperti itu. Jadi gue rasa itu aja yang bisa gue bahas soal Fantech MaxFit 67 ini. Seperti biasa, kalau kalian punya pertanyaan soal ini atau apa, silakan komentar di bawah, like dan share jika bermanfaat. Kasih tau juga gimana pendapat kalian soal keyboard ini. Terus follow semua sosial media kami di Instagram dan juga Facebook. Join semua komunitas kami juga di Discord dan juga open chat. Semua linknya ada di deskripsi. Yang terakhir yang belum subscribe, gue Luis dari Kreng Tech ID. Sampai jumpa di video berikutnya.